Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam tajhizul mayyit ini pastinya adalah si calon mayyitnya, ya Pak. Dan dalam proses kematian itu, sang mayyit atau jenazah pastinya dia akan melalui sebuah peristiwa atau keadaan yang secara normal yang secara normal orang itu bisa meninggal, bisa wafat itu secara normalnya karena sakit, Pak, ya. Kalau yang tidak normal berarti bisa jadi karena kecelakaan atau mungkin ada misalnya tiba-tiba langsung mati mendadak seperti itu ya. Tapi ada pula yang memang karena faktor sakit. Maka dimulailah dari pembahasan awal itu semenjak dia sakit ya. Jadi ketika dia sakit, maka kita selaku handai tolan, kerabat, keluarga, itu pastinya yang dilakukan kita pertama kali adalah menjenguk. Jadi yang pertama menjenguk orang sakit, saya ngadep sini saja. Sunnah. Jadi menjenguk orang sakit itu Pak hukumnya sunnah. Kapan? Jika yang sakit bukan ahli maksiat. Kalau yang sakit itu termasuk ahli maksiyah, sudah terkenal, viral di desanya adalah orang-orang yang sering berkelakuan negatif ya, maka tidak sunnah, tapi boleh saja ya. Kenapa kok tidak sunnah Ustaz kalau ahli maksiat? Karena khawatir ya, akan ada orang yang menganggap bahwa orang tersebut itu disukai oleh orang banyak, sehingga akan ditiru perbuatannya oleh orang lain. Terus lanjut, Farhan, fokus ke laptop dulu. Kemudian etika menjenguk orang sakit. Satu, jangan terlalu lama dengan si sakit, kecuali atas keinginan yang sakit. Jadi kan biasanya beda Pak. Orang itu kalau nyanda orang kering, itu abid ya. Bahkan dak matadek roti ya. Dak matadek aing, dak matadek buah. Padahal makanan tersebut ya itu didapat si sakit dari para penjenguk juga gitu loh. Kita berlama-lama kadang, padahal si sakit ingin istirahat kadang. Kecuali memang si sakit tersebut yang ingin kita berlama-lama. Misalnya pujaan hatinya atau orang yang disukai kan gitu Pak. Malah terus tak mulai ya gitu ya. Kalau yang disukai yang menjenguk kita, misalnya Pak Suryadi sakit ya, dikunjungi oleh sang belahan hatinya, maka makin dek cok demaan dek cok unturan dek, jangan kemana-mana karena aku tidak bisa hidup tanpamu kan. Jadi kalau dia memang atas keinginan si sakit, maka sunnahnya kita ya paling tidak bolehlah agak sedikit berlama-lama dengan tujuan yang pertama selalu mengingatkan dan memotivasi bahwa sakit itu adalah anugerah dari Allah dan bisa jadi pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Lanjut, dinasehati agar sabar ya. Nah, atau sabar ya kalau kawan kita sabar ya mat. Kalau orang kampung cong gitu. Enjak pakun beres. Nah, pakun beres. Yang penting lemari arat syarat ya. Sudah berkunjung ke sana kemari, insya Allah tetap sehat nanti. Dan kabarkan bahwa dia mendapat pahala yang besar atas sakit yang ditimpanya. Dikabarkan dengan berita gembira. Jangan ditakut-takuti, Pak. Tangkan beri sakit ngare mati. Jadi beban psikologinya tuh numpuk, Pak, gitu ya. Secara sugesti sampean sudah menerapkan alam bawah sadar bahwa kok dek merencan tangkan cagi guru. Kalau saya sakit seperti ini mati besok ini. Jadi ini dihindarkan Pak ya, seperti ini menakut-nakuti atau hal-hal yang jelek-jelek lainnya ketika kita menjenguk orang sakit. Terus lanjut, berdoa atas kesembuhannya ya, kecuali jika keberadaannya membawa mafsadah bagi orang Islam. Maling ajem ya, maling ayam sakit, maka kalau orang tersebut memang sering membuat mafsadah, kerusakan bagi orang muslim yang lain, ya sebenarnya berdoa atas kesembuhan itu memang salah satu adab Pak ya, adabnya orang Islam. Cuman dalam hal ini memang ada lebih, kalau dalam kaidah itu
Lebih ada yang didahulukan ya. Apa mau jalbil masoleh, apa darul mafasidnya ya. Jalbul masolehnya apa misalnya? Kalau saya doain sembuh, Ustaz, siapa tahu dia tobat misalnya. Sementara darul mafasidnya, kalau dia memang terus sakit dan naudzubillah wafat kan gitu kan. Kan tidak ada yang akan menjadi pengganggu di desanya atau di kampung halamannya. Maka dari itulah berdoa atas kesembuhan itu boleh, tapi khusus bagi orang yang tidak menimbulkan mafsadah bagi sekitar. Kalau dia menimbulkan mafsadah, ya, jangankan kita, Pak. Pangeran gue geting kalau kata orang anu itu ya. Bahkan turunnya azab itu kadang-kadang juga karena ada orang yang ahli maksiat di kampung tersebut. Kayak gempa gitu kemarin ya, gunung meletus gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka introspeksi. Jangan-jangan ya, di kampung itu, di daerah itu ada para ahli maksiat yang kita tidak berani untuk nahi mungkar istilahnya. Merubah kemungkaran itu baik dengan sikap, ucapan, atau hati kita. Jadi pangeran ya tegur. Ketika oleh Allah ditegur, maka yang kena bukan hanya yang jelek, tapi sampai yang baik pun ikut kena juga ya. Ikut kena imbasnya. Ini adalah salah satu hal yang mafsadah bagi umat Islam. Maka kita berdoa ketika kita menjenguk orang sakit itu, gimana doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyakah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiyaki. Sebanyak 7 kali. Dengan harapan, memberi harapan bahwa ia akan sembuh dan suruh memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Dilanjut. Dah, itu ketika sakit, Pak ya. Jadi kalau sakit, kita selaku yang masih sehat, sunnah untuk menjenguk ya. Kecuali orang-orang yang sudah saya sebutkan barusan. Kemudian ketika memang sudah ada tanda-tanda akan meninggal, ya, sakit sarah berarti ini sudah tidak bisa diharap ini kesembuhannya. Berarti memang betul-betul sudah nak wafat, sudah nak meninggal dunia ini ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah lanjut, Farhan. Yang pertama dihadapkan ke kiblat. Terus lanjut. Dihadapkan ke kiblat. Kiblat itu kalau di Indonesia arah ke barat ya. Cara menghadapkan ke kiblatnya itu ada tiga opsi ya. Ada 3 opsi. Yang pertama, kepalanya taruh di sana, Pak. Berarti tidurkan di arah sebelah lambung kanan. Tedung mereng ke kanan. Berarti gimana? Praktek. Mungkin saya butuh peraga bentar lagi. Ini saya bawa kain kafan juga. Bentar lagi mungkin ada yang mau untuk praktek, siapa ya enaknya ya? Ya agak yang kecil-kecil saja ya. Monggo yang berani untuk sebagai peraga dari awal sampai akhir. Akmal gimana Mal? Gini. Kan agak kecil ya enak nanti ya. Ayo. Oke. Ayo. Iya. Gimana? Materinya sudah. Sip. Alhamdulillah nemu peraga. Duduk ini. Duduk situ aja nanti coba. Oh, ya kena ini ya. Gimana enaknya? Atau di situ dah. Penting enggak kena cahaya, wis. Ya, coba praktekkan ketika menghadap kiblat, kepalanya di sana. Berarti mana sebelah kanan? Sip. Tidur miring. Jadi ketika si sakit ini sudah nak wafat, ya dah gitu. Seperti ini ya, miring ke kanan. Kalau kesulitan maka dibalik. Jangan miring ke kanan tapi miring ke kiri. Coba Mal. Ke sini. Berarti kepalanya di arah selatan, ya. Kalau seperti ini masih belum bisa juga, maka posisi selanjutnya bangun lagi Mal. Kepalanya ke arah timur, kakinya ke arah barat. Nah, coba. Yes. Hanya saja kepalanya agak ditinggikan, Pak, pakai bental, biar dia bisa menghadap ke kiblat. Bisa dipaham, Pak ya? Yes. Duduk lagi peraga. Nah. Suruh siapa kamu ke sini? Terus lanjut. Setelah dihadapkan ke kiblat, maka kita selaku penjenguk itu duduk di sebelah kanannya, Pak ya. Sambil lalu menuntun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ingat Pak ya, bahasanya kalimat tauhid, bukan syahadat. Mohon syahadat berarti ayo Pak, ashhadu tak bisa, Pak.
sekarat sudah itu. Sudah bisa. Maka yang dianjurkan itu cuma baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya hadis Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir kalamnya berupa kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan dipastikan masuk surga. Hanya saja kalimat tauhid ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat agak rawan, Pak. Ya. Rawan misalnya kita sudah mentalkin, nonton, Pak. Ayo, Pak, nyebut la ilaha illallah, la ilaha. Belum nyampe lafaz illallah, dicabut duluan. Berarti kan nyampe ke la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, kecabut. Nah, maka ulama beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan ulama itu berarti dia tergolong memutus kalimat tauhid. Makanya ulama yang berpendapat seperti ini nih, dia lebih memilih ihtiyatan, hati-hati. Ya wes kalau gitu ndak usah ngomong la ilaha illallah talqinnya, tapi cukup menyebut Allah, 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 gitu kan. Cukup. Kalau ternyata dikhawatirkan putus di la ilaha. Tapi ada pendapat satu ulama lagi, Pak, bahwa meskipun tercabut nanti belum nyampe illallah tercabut duluan, maka dia masih tergolong orang mukmin. Kenapa? Karena memang maksud hati dia sebenarnya tetap mau ngomong la ilaha illallah sampai terakhir. Hanya saja bi pangeran tak kejepok gitu ya. Kejepok, kecabut ke ada. Pernah ada cerita ini, Pak. Saya lupa ya. Surat kayaknya di surat Ar-Rahman ya. Di mana lupa saya ayatnya itu. Nanti cari surat Ar-Rahman, Pak ya. Ada seorang wali Allah itu bermimpi, ya. Bermimpi ada seseorang itu wafat ketika baca Quran surat Ar-Rahman, Pak. Cuman di ayat itu menjelaskan tentang neraka. Jadi intinya seakan-akan itu di ayat itu bahwa aku ini akan masuk neraka. Tercabut nyawanya. Ternyata di ayat setelahnya itu menjelaskan tentang surga. Lah, orang-orang menyangka, oh ini matinya su'ul khotimah ini. Ya meskipun baca Quran, tapi ayatnya pas tepak ke yang jelek. Jadi fitnah, Pak. Fitnah merebak. Oh, mati su'ul khotimah ya. Ternyata oleh Allah, karena memang orang ini tersebut ahli baca Quran, ya, maka oleh Allah orang ini dilindungi dari fitnah. Jadi dimimpikanlah seorang wali, yang wali tersebut dalam mimpinya menjumpai orang tersebut, ternyata dalam mimpi beliau itu masih bisa melanjutkan ayat setelahnya, dan ayat setelahnya itu menjelaskan tentang surga. Jadi intinya orang ini tetap mati dalam keadaan husnul khotimah, masih ngiba iman, Pak ya. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau memang sampean sulit untuk mentalkin la ilaha illallah, monggo, nggak apa-apa, mentalkin dengan Allah saja. Lah, nanti ketika si calon mayit ini sudah bisa menyebut la ilaha illallah meskipun satu kali, maka tidak usah dituntun lagi berulang-ulang. Jadikan kalimat tauhid itu menjadi kalimat terakhir di mulutnya. Kecuali si mayit apa entah boleh. Oh iya, nak sangkolan tanah saya disero, kayak enggak ke tanah. Itu tanah yang di sana itu untuk berarti kan ada ucapan lagi nih, Pak. Maka sampean tuntun lagi untuk dituntun dengan kalimat tauhid. Pokoknya jadikan ya kalimat tauhid itu sebagai akhir ucapannya sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya dibacakan surat Yasin dengan nyaring dan Ar-Ra'd dengan lirih. Surat Yasin fungsinya mengingatkan dan menyegarkan ingatan si calon mayit tentang akhirat. Berarti mun ki bacaan Yasin, Pak, ki bada harapan, masih ada harapan untuk dia masih hidup. Masih ada lah, ya 70-30 lah. Tapi kalau sudah berempah kehidupannya, apa kok kehidupannya? Dia bisa sehat lagi itu masih tipis banget. Maka dianjurkan lebih baik baca surat Ar-Ra'd, tapi dengan suara lirih. Karena Ar-Ra'd itu salah satu faedahnya adalah yukhaffif anhu sakaratul maut, ya. Meringankan sakaratul maut dan tuhawwinu alaihi khurujar ruh, ya. Memudahkan untuk keluarnya roh.
Jadi makanya dianjurkan untuk kalau baca surat Ar-Ra'd itu dengan lirih, khawatir kalau misalnya kita yang lagi jenguk orang ya di rumah orang, pas baca surat Ar-Ra'd kita kan perasaan Pak Ketuan rumah. Berarti baen mengharap tang keluarga mati kan gitu. Makanya usahakan kalau baca surat Ar-Ra'd lirih. Tapi kalau surat Yasin bolehlah agak dijelasin ya. Oke. Terus lanjut. Diberi minum air putih. Bahkan menurut Imam Romli itu bukan sunnah lagi tapi wajib kalau ada tanda meminta dari si mayit. Karena pada waktu itu calon mayit sedang berperang Pak bi setan. Karena setan mengiming-imingi dengan memberi air karena memang sangat haus ya orang sakaratul maut itu. Sehingga wajib memberi air bagi dia, paling tidak kalau tidak bisa pakai gelas ya pakai sedotan atau pakai sendok lah, kita tuangkan sedikit-sedikit. Yang penting dia tidak merasakan haus, biar tidak kalah sama setan yang mengiming-iminginya dia dengan air agar dia tidak kehausan. Terus si sakit itu dianjurkan suci dari hadas, wuduin ya. Karena malaikat Jibril itu ketika ada orang meninggal itu lebih senang itu menghampiri orang yang wafat dalam keadaan masih suci ya, belum hadas. Maka diusahakan ya paling tidak diusahakan untuk suci, wudu atau dan semacamnya ya. Lah, itu menjelang detik-detik orang tersebut wafat. Lah, ternyata setelah kita melakukan prosesi itu semua, si ahli waris atau mungkin tetangga ya, ternyata wafat beneran Pak ya, wafat ongguan, mati ongguan. Maka kita selaku tetangga, kerabat, keluarga yang ada di sampingnya melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, dipejamkan kedua matanya Pak, karena memang mata itu ketika roh dicabut oleh malaikat Israel itu mata ngikut Pak ke atas. Jadi memang seakan-akan memang agak terbelalak sedikit, terbuka matanya, ngikut jalan keluarnya roh dari jasad. Makanya jangan langsung divonis, aduh mata nabuka itu nyak tusan orang, belum tentu ya. Kadang memang mata ketika terbelalak itu yang anggaplah belum nutup, itu memang murni faktor karena ngikut daripada jalan keluarnya roh. Maka kita sebagai orang yang hidup punya kewajiban menutup ya, menutup mata biar tak jadi fitnah ya. Ini fitnah itu yang paling sulit Pak. Kan makanya gini Pak, ada anjuran Pak ya, sebelum sampean ngumumkan inna lillahi di masjid itu usahakan anggota keluarganya kepada mayit yang baru wafat itu usahakan semuanya sudah rampung Pak. Maksudnya rampung itu gini, hal-hal yang sekiranya jadi fitnah bagi tetangga itu usahakan rampungkan semua sebelum mengumumkan, sebelum orang berbondong-bondong ke rumah kita. Khawatir ya, mayitnya belum siap, mungkin agak ada baunya atau mata masih terbelalak, mulut masih menganga misalnya. Terus sampean langsung mengumumkan di masjid, orang berbondong-bondong datang akhirnya. Sementara mayit masih dalam keadaan belum tersikapi dengan baik. Maka ini kita selaku keluarga harus betul-betul tahu untuk menjaga ya si mayit ini dari fitnah. Makanya sebelum mengumumkan diperbaiki dulu semuanya, yang mulut menganga diikat ya, dagunya sampai ke rahang, yang matanya masih terbuka ditutup sambil baca doa, ada doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau tidak bisa ditutup pakai gini, diginikan melek lagi, diginikan melek lagi misalnya. Maka pakai air hangat ya, maka cari kain, celupkan ke air hangat, kemudian pijatkan ke mata. Kalau masih belum bisa juga, maka solusinya tadi, mana yang nomor 3 itu, solusinya adalah dengan cara menarik lengan ya, lengan tangan dibarengkan dengan menarik jempol kaki. Insya Allah mata akan tertutup ya kalau kita sudah melakukan terapi seperti yang di atas tadi. Terus selanjutnya ditalyin ya, melemaskan itu ditalyin Pak, disenam ya. Jadi mayit yang sudah wafat itu mati disenam, kengcuk gini Pak, potong ya, pelan-pelan, 1 sendi-sendi, 2 3, 1 2 3. Kaki juga seperti itu, kakinya ditalyin,
dari betis ke paha, dari paha ke perut. Kalau kata orang sekarang diolahragai. Ya. Apa tujuannya? Biar nanti ketika memandikan dan mengafani itu tidak kaku. Ya. Jadi mau dibolak-balik kayak apa, tekok-tekok gimana itu bisa lah, seperti itu. Jadi ditalian, dilemaskan semua persendian dengan cara ditekuk semua persendiannya, disenam ya, diolahragakan. Terus lanjut. Setelah ditalyin, lepas semua pakaiannya, ya. Diganti dengan kain tipis. Nah, untuk melepas pakaian itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilepas biasa saja, diusahakan dilepas betul-betul dilepas dengan cara seperti orang hidup ya, kalau tidak menyulitkan tapi. Atau dengan cara kedua, pakaiannya itu digunting, gunting, tapi dengan seizin ahli waris. Jadi izin dulu ke anggota keluarga, Pak, Bu, mau tak gunting ya pakaiannya, biar gampang untuk melepas. Tapi ada ulama yang lebih hati-hati, nggak boleh digunting, karena termasuk merusak benda berharga ya. Karena termasuk merusak benda berharga itu salah satu hal yang dilarang dalam agama kita. Tapi kalau memang menyulitkan, ya terpaksa boleh, daruroh ya. Digunting pakaiannya di sini, kan nanti tinggal narik Pak ya. Yang dari atas ditarik, yang dari bawah ditarik. Cuma itu pun atas seizin daripada ahli waris atau anggota keluarga. Terus diganti kain tipis ya. Ganti kain tipis, kalau kata orang Madura itu samper ya. Yang biasanya berwarna coklat batik itu kan biasanya. Sewek ya, sewek. Kemudian taruh di atas dipan tanpa alas. Kalau kata orang Madura apa? Lencak sangger itu. Yang ada bolong-bolongnya. Bale. Karena ada sirkulasi udara di situ, Pak. Jadi mayitnya itu ya lebih enakan di yang agak bolong-bolongnya seperti itu. Ketimbang yang tidak ada sirkulasi udaranya. Lalu kemudian sunnah dihadapkan ke kiblat sama seperti ketika dia menjelang sakit tadi itu, sakit parah, kan dihadapkan ke kiblat. Bisa dengan 3 cara yang tadi, tapi lebih utamanya kalau bagi si mayit, ya yang dengan cara tidur terlentang. Ya, berarti kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah barat, dan kepalanya agak ditinggikan pakai bantal. Ya. Terus selanjutnya taruh benda seberat setengah on di perutnya, Pak, sebagai pemberat. Jadi setengah on itu bisa dibilang tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Apa tujuannya? Agar kotoran-kotoran, angin yang ada dalam perut itu bisa keluar semua. Dikasih pemberat di perutnya, Pak. Ya. Setengah on saja. Benda apa gitu ya. Ya jangan 1 ton, Pak. 1 ton ya, insyaallah. Gitu ya. Setengah ons, Pak ya. Ini biasanya keliru itu. Dibaca orang setengah ton, Ustaz. Dulu pernah ada, Ustaz. Bukan ton, Pak, ons. Gitu. Kan cuma beda 1 huruf. Setengah ton. Yes. Lanjut. Kemudian sunnah menebar wewangian atau bakar dupa. Dalam rangka apa? Biar menjaga fitnah, Pak. Karena biasanya ada beberapa mayit itu yang mengeluarkan bau tidak sedap. Ya, jadi kita selaku anggota keluarga, ya mungkin tetangga, bakar dupa ya, atau bakar minyak sekiranya di area ruangan itu tercium harum. Karena gini, dalam proses apa ya, orang dicabut nyawa itu kan kadang ada 2 tanda di wajah, Pak ya. Ada yang seperti yang saya bilang tadi itu, mata terbelalak. Tapi lebih dari itu memang ada dalam kitab itu tanda orang wafat itu dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau yang tanda husnul khotimah itu kadang di dahinya itu kayak berkeringat, Pak. Dan dari matanya itu keluar seperti air, kayak air mata apa bercak-bercak itu ya. Dan hidungnya, lubang hidungnya itu agak merenggeng ya, gede. Itu tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau orang kebalikan dari itu, tanda di wajahnya merengut ya, kebiru-biruan, pucat gitu ya. Itu bisa jadi dia wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Dah, ketika kita melihat tanda-tanda itu ya, ada beberapa tugas yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kalau melihat tanda baik dari mayit, maka sunnah disebarkan. Kalau tanda baik, apalagi orangnya selama hidup terkenal adalah orang baik. Pas mati ada tanda baik di wajahnya, bisa mungkin harum, sunnah disebarkan, Pak.
anu gelok Suryadi, oh mate nyengir misalnya kan gitu kan. Bapak anu nyengir, insyaallah swarga kan gitu misalnya. Sunnah diceritakan, Pak. Ya. Apa tujuannya? Agar orang lain bisa meniru. Kebalikannya, kalau ada tanda jelek, bukan sunnah, tapi wajib dirahasiakan. Kecuali tanda jelek itu muncul dari orang yang memang ahli maksiat. Maka sunnahnya disebarkan. Apa tujuannya? Agar orang tidak meniru kemaksiatannya. Tuh gelok, anu, mata misalnya anu ya gitu ya. Makanya termasuk hal yang bukan ghibah ya. Kan biasanya ghibah itu kan ngerasani orang, itu kan tidak boleh, Pak. Tapi ada 5 pengecualian dalam ghibah itu boleh. Salah satunya adalah ini. Menceritakan hal-hal buruk yang ada di mayit, tapi memang mayitnya itu ahli maksiat. Kayak contoh di film-film azab. Ya. Kan dulu pernah diprotes, Pak. Film azab tuh kan itu kalau di filmnya kadang apa? Kisah ini diangkat dari cerita nyata kan gitu, Ustaz. Berarti kan itu ghibah, Ustaz. Enggak ada ghibah. Itu memberikan iktibar kepada orang, ya. Kalau kamu berlaku seperti ini, maka di kuburanmu akan keluar ular misalnya, terus di kuburannya copek gitu kan. Di film-film azab itu keluar api kan gitu. Ya mungkin memang hal-hal tidak logis, tapi ketika Allah sudah berkehendak, maka itu bisa terjadi. Dan kita boleh untuk menyebarkan itu sebagai rangka untuk iktibar ya, pelajaran kepada yang lain agar tidak meniru pekerjaan jeleknya. Terus lanjutnya, segera bayar hutangnya ya. Nafsul mukmin muallaqatun bidainihi hatta yugdo anhu ya. Ruh atau jiwanya orang mukmin itu digantung, Pak. Disebabkan dengan hutang sampai hatta yugdo anhu, sampai hutang itu dilunasi atau ada perwakilan dari keluarga yang mengalihkan ya wis sejak saat ini hutangnya saya tanggung misalnya, ada yang seperti itu, kafalah ya, akad nanggung. Maka ketika sudah seperti itu, si mayit ini sudah terbebas daripada muallaqah. Jadi memang masalah hutang itu kan biasanya diumumkan biasanya, Pak ya. Khususnya ketika selesai mengubur biasanya diumumkan. Bagi yang merasa punya tanggungan NPF kepada Pak Muwafiq misalnya kan, boleh berhubungan dengan keluarga terdekat seperti itu. Ya dalam rangka seperti itu, agar si mayit ini bebas, Pak ya. Tak endi tanggungan. Terus yang terakhir, umumkan kematiannya atau disebut an-na'yu ya. Kalau bahasa Arabnya an-na'yu, mengumumkan kematian seperti di masjid-masjid, ya di musola-musola, inna lillahi gitu ya. Padahal hal ini sempat dulu dilarang oleh Rasulullah. Karena na'yu ala jahiliyah, mengumumkan kematian ala jahiliyah itu biasanya dengan menyebutkan kehebatan-kehebatannya, Pak. Apa ya? Terlalu, kalau kata orang itu hiperbola ya. Aduh, kiamat bangsa Arab misalnya. Lama teh insya Allah ini akan 7 turunan nggak ada lagi yang seperti dia misalnya, seperti itu. Jadi dilebih-lebihkan, hiperbola. Maka mengumumkan kematian dengan cara seperti ini itu tidak boleh, ala jahiliyah ya. Yang boleh na'yu itu mengumumkan kematian dengan tujuan satu, agar mengumpulkan orang untuk bisa nyolati dan bisa ngantarkan ke makam. Na'yu yang boleh, mengumumkan kematian yang boleh dalam rangka untuk ngumpulin orang biar bisa sholat jenazah dan bisa ke makam bareng-bareng. Selain itu tidak boleh. Makanya ulama beda pendapat, kayak di TV itu biasanya Indonesia berduka misalnya, telah wafat siapa misalnya, jenderal titik-titik, terus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu ulama itu ada yang berpendapat itu na'yu yang makruh ya. Tapi sebagian lain enggak. Oh, itu bukan na'yu yang makruh, tapi istishhad. Istishhad itu bersaksi baik. Makanya kita kan dianjurkan di dunia ini, Pak, perbanyak saksi, persedikit pendakwah ya, untuk menghadapi hakim di pengadilan akhirat. Maka dari itu, dari na'yu ini, insya Allah kita kalau di sini sudah benar semua ya. Karena kita kalau mengumumkan orang mati itu tidak ada lain tujuannya agar orang bisa kumpul kan gitu, ngikuti pemandiannya, ngikuti nyolati, dan ngikuti ke
menguburkan ke pemakam